Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo Friandi. Saya berasal dari Program Studi Hubungan Internasional Universitas Nasional Angkatan 2018 dengan nomor pokok mahasiswa 1831123507500108. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bisnis model kanvas. Apa sih bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas merupakan suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan berdasarkan dengan proporsi nilai perusahaan, produk, infrastruktur, pelanggan, dan keuangan. Bisnis model kanvas pertama kali diciptakan oleh Alexander Osterwelder pada tahun 2005. Bisnis model kanvas menjadi salah satu strategi manajemen yang populer di kalangan bisnis dan sering dipelajari di universitas. Kepopuleran tersebut dikarenakan tampilan bisnis model kanvas yang sederhana dan mudah untuk dipahami. Lanjut kepada tujuan dari pembuatan bisnis model kanvas. Pembuatan bisnis model kanvas bertujuan untuk membantu perusahaan merancang perencanaan proses bisnis dan menetapkan serta memvalidasi poin penting dalam bisnis seperti sumber daya, aktivitas, hubungan yang akan dijalin dengan pihak terkait, pendapatan, hingga pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Baik, selanjutnya, di sini saya menggunakan bisnis model kanvas Japanese noodle, yaitu ramen. Nah, terdapat 9 elemen penting harus dipersiapkan oleh perusahaan untuk membuat bisnis model kanvas. Yang pertama yaitu ada key partnership. Key partnership merupakan pihak-pihak mana yang harus diajak bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Di sini, dalam mencapai tujuannya, saya menggunakan teman-teman kampus yang ingin bergabung dengan usaha mie ramen ini, dan juga ingin mendapatkan modal dari proposal yang kita ajukan kepada kampus sebagai untuk mendirikan UKM di lingkungan kampus tersebut. Yang kedua ada key activities. Key activities juga menunjukkan kegiatan utama yang harus diberi perhatian lebih oleh perusahaan. Di sini ada 3 pembagian dari key activity saya. Yang pertama yaitu membeli bahan di pasar atau grosiran. Yang kedua, membuat atau menghidangkan ramen. Dan yang terakhir yaitu pelayanan baik terhadap pelanggan. Yang ketiga, elemen ketiga yaitu value proposition. Value proposition merupakan nilai yang diposisikan perusahaan untuk calon customer. Nilai tersebut mencakup produk atau jasa serta bagaimana perusahaan ingin dilihat baik oleh calon customer-nya. Di sini value proposition-nya saya menggunakan ada 5 bagian. Yang pertama, makanan yang tidak terlalu berat tapi juga mengenyangkan. Yang kedua, harga yang pas sesuai dengan kantong mahasiswa dan masyarakat sekitar. Yang ketiga, merupakan salah satu makanan yang bergizi. Yang keempat, letak yang sangat strategis dengan kos-kosan anak mahasiswa. Yang kelima yaitu tidak ada lagi mie instan untuk mahasiswa. Lanjut, elemen yang keempat yaitu customer relationship. Di dalam lingkungan ini, yang dinilai adalah bagaimana menjalin hubungan dengan pelanggan. Agar customer tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain, maka sangat penting untuk menjalin hubungan yang baik dengan customer tersebut. Selain itu, juga diperlukan pengawasan yang ketat dan intensif dalam customer relationship. Di sini ada 3 pembagian dari customer relationship dari kami, yaitu membentuk komunitas anti mie instan. Yang kedua, gratis makanan bagi yang ulang tahun. Yang keempat, menyediakan wifi di beberapa area untuk menarik simpati dari calon customer kami. Yang selanjutnya, yang kelima yaitu customer segments. Dalam suatu bisnis, customer menjadi salah satu komponen penting. Dari customer, suatu perusahaan akan mendapatkan income. Perusahaan dapat mengisi elemen ini dengan segmentasi customer seperti apa yang mereka incar dan sesuai dengan value proposition-nya. Di sini customer segment kami ada 3 bagian. Yang pertama, mahasiswa yang berdomisili dekat lokasi. Yang kedua, mahasiswa sekitar kampus. Yang ketiga, orang-orang yang melewati jalan lokasi tempat kami berjualan. Yang keenam, key resources. Sumber daya merupakan kunci mewujudkan value proposition melalui key resources. Perusahaan dapat mengisi dengan sumber daya apa saja yang mereka miliki, baik tenaga kerja maupun benda, seperti perlengkapan dan peralatan-peralatan lainnya.
Di sini key researchers kami ada 3, yaitu kios dan isinya, alat yang dibutuhkan untuk memulai usaha, dan yang terakhir yaitu modal uang, resep, dan jasa yang kami butuhkan. Yang ketujuh ada channel. Setiap perusahaan memerlukan sarana atau cara untuk menyampaikan jasa atau produk yang mereka hasilkan kepada customer. Channel merupakan sarana atau cara untuk menyampaikan jasa atau produk kepada customer sesuai segmen yang ditentukan sebelumnya. Di sini kami terdapat 3 bagian lagi dari channel. Yang pertama, menempelkannya di poster mading kampus. Yang kedua, melalui sosial media seperti Facebook, Line, Instagram, karena kebanyakan dari customer kami berasal dari kalangan mahasiswa yang menggunakan sosial media. Yang terakhir yaitu promosi dengan menggunakan brosur. Nah, yang ke-8 ada cost structure. Tidak hanya mendapatkan keuntungan, perusahaan harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk menjalankan bisnis tersebut dan mendapatkan keuntungan dari apa yang mereka lakukan. Cost structure meliputi jenis biaya yang sekiranya akan dikeluarkan ketika bisnis telah berjalan. Contoh biaya tersebut antara lain biaya sewa tempat, internet, listrik, dan sebagainya. Dengan pengelolaan yang akurat, bisnis akan lebih efisien dan terhindar dari risiko kerugian. Di sini cost structure kami ada 2, pembayaran tempat sewa, pegawai, dan wifi setiap bulannya. Selanjutnya, pembelian alat-alat yang dibutuhkan untuk perlengkapan dapur. Dan yang terakhir ada revenue stream. Selain kegiatan penting yang telah dijabarkan dalam key activities, perusahaan juga harus menentukan bagaimana mereka akan mendapatkan profit atau keuntungan dari key activities yang akan berjalan berdasarkan value proposition-nya. Revenue stream menjelaskan bagaimana perusahaan mendapatkan keuntungan ketika bisnis telah dieksekusi. Di sini revenue streams kami ada 2. Yang pertama, pendapatan pertama dari hasil penjualan mie ramen dan minuman. Yang kedua yaitu mencari sponsor yang dapat membantu dan melancarkan usaha seperti teh botol sosro dan lain-lain sebagainya. Nah, sekian penjabaran materi mengenai bisnis pada kanvas Japanese Noodle Ramen yang telah saya buat atau jabarkan sebelumnya. Saya berharap di sini kita bisa mengambil pelajaran bagaimana cara menggunakan tabel bisnis model kanvas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.